Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dari yang menarik untuk saya bahwa di balik kemiskinan di Nusa Tenggara Timur yang sekian persen ini, kasus perdagangan orang ini juga kita menjadi nomor satu di Indonesia. Bertepuk tangan juga kita malu untuk diri sendiri, ya. Dan sudah nomor satu di Nusa Tenggara Timur, kita malah akan menjadi nomor satu lagi. Tidak usah tepuk tangan ini, kita angguk saja. Ya, sudah nomor satu di Indonesia, malah akan menjadi nomor satu di Indonesia. Kedua, Romo Maksi punya kabupaten Timur Tengah sengsara di sana. Ya, sudah disinggung tadi oleh narasumber atau siapa Ibu Film tadi bahwa tahun 2 tahun lalu itu Jokowi Presiden Republik Indonesia menyebut Indonesia Nusa Tenggara Timur dalam darurat human trafficking. Sudah darurat human trafficking, Kabupaten Malaka tidak tahu darurat, apalagi saya sendiri tidak tahu. Dan ini tugas kita bersama. Kita sekali lagi tepuk tangan untuk suster yang sudah berjuang. Bukan hanya sekedar teori, tanpa budget, tanpa dana, beliau berjuang untuk kemanusiaan itu, tidak mengenal agama. Dan suster kerja tanpa budget, tidak ada program, tidak ada orang yang sudah kami programkan tahun depan orang mati, jadi banyak orang yang dipulangkan dari luar negeri sekian orang, kami buat budget dan harus ini. Suster dari hati nurani demi kemanusiaan, suster sudah berjuang. Sekali lagi suster terima kasih banyak, suster karena bergerak di bidang kemanusiaan, walaupun umurnya begini tapi masih sangat kuat untuk pikir itu mereka-mereka yang dipulangkan dari luar negeri itu. Ya. Hebat suster, mari sekali lagi kita tepuk tangan untuk suster. Sudah kan belum ya? Kalau sudah beritahu sudah kan saya mulai dari narasumber lagi. Baik, sekedar informasi. Kebetulan saya ini aktif di dunia media sosial ya. Dan sekarang bulan Rosario, ini kami Rosario bersama. Bayangkan mereka yang bekerja di sana, mereka itu kita doa Rosario bersama. Karena mereka 24 jam di dalam rumah, walaupun mereka kerja di Jakarta. Kita pikir siapa mana kerja di Jakarta, padahal di sana dia 24 jam di dalam rumah di dapur. Yang untuk keluar saja tidak bisa keluar. Dan umumnya yang kerja di sana yang sini itu karena stres. Yang saya kenal 1.500 orang lebih. Pertama stres karena pertama itu saya lihat itu karena ada kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua karena kaum cerai. Cerai di kampung lebih baik daripada malu di kampung menuju Jakarta sampai sana dia dapat malu lagi. Pulang yang di kampung ada dulu saya masih ingat itu Maria yang mengandung dari Roh Kudus, tapi sekarang kita di sini banyak juga yang mengandung dari Roh Kudus.
karena suaminya di Malaysia, istrinya di Malaka, tidak suaminya pulang, istrinya sudah mengandung dari Roh Kudus, tidak tahu Roh Kudus yang mana. Iya, mungkin Roh Kudus juga ya. Dan ini kenyataan yang terjadi, mereka stres. Atau juga bisa terjadi karena kasus pelecehan seksual oleh keluarga inti terhadap si gadis itu, dan akhirnya dia merasa diri tidak berdaya, buat apa di kampung, hasilnya di Malaysia. Tapi kalau jujur lebih banyak karena kawin cerai itu. Dan hidup orang makin lebih hancur. Di sini hancur, di sana hancur. Di sana juga dia cari baru, di sini juga dia cari baru. Akhirnya gereja mau berjuang bagaimana? Kita mau persalahkan gereja juga tidak bisa, mau persalahkan pemerintah juga tidak bisa. Yang paling penting kita mulai dari kesadaran keluarga. Sudah ke belum ini? Kalau belum saya sambung terus ini. Ya. Baik, saya kira sudah selesai. Suster, minta maaf suster. Aduh. Oke, baik. Mari kita sambut suster dan sekali lagi dengan tepuk tangan. Waktu dan tempat saya berikan kepada Suster Valentina SDB, narasumber kita untuk ronde kedua siang hari ini. Baik, selamat siang semuanya. Masih semangat ya? Sudah siang. Baik, saya itu biasa berjalan-jalan, makanya saya akan berdiri dan berjalan-jalan. Perlu terlibat agar bisa mempromosikan, perlu kerjasama agar dapat membangun. Lanjut, tugas kenabian. Setiap dari kita yang hadir di sini, bahkan semua manusia dipanggil oleh Allah untuk berjuang agar hak dan martabat manusia sebagai citra Allah diakui dan dihormati. Senada dengan panggilan kita, yaitu memulihkan martabat manusia sebagai citra Allah, maka sesungguhnya pesiarahan hidup kita ini adalah sebuah pesiarahan menuju kepada relasi yang menghidupkan, bukan relasi yang mematikan. Ini tugas kenabian kita masing-masing. Semua gereja pasti salah satu penyumbang PMI yang cukup besar adalah Kabupaten Malaka. Dan hal ini bukan berarti pemerintah menutup mata, tapi saya melihat juga seperti yang pernah kita ikut bersama, Bapak Kadis mungkin juga masih ingat saya, pas itu saya yang moderator untuk Pak Bu. Dan Suster Laurentin juga seorang pekerja berat yang sungguh-sungguh harus mendapat apresiasi, dan sekarang hebat internasional yang luar biasa keberadaan. Bapak Kadis, saya memang sangat tertarik karena saya lihat ternyata pemerintah sudah sangat luar biasa membantu masyarakat untuk bagaimana mengatasi dan meminimalisir tindak pidana perdagangan orang ini. Yang menjadi permasalahan, apakah ini pertanyaan saya, apakah bagaimana gereja dan pemerintah ini harus menyatukan persepsi supaya ada kebijakan yang sama-sama berjalan. Jangan sampai pemerintah membuka peluang, tapi gereja juga membuat yang lain-lain. Jangan sampai gereja melindungi kalau orang pergi tanpa prosedural, terus kembali mayat, kita bisa lihat. Saya rasa juga sesuatu yang bertolak belakang. Jadi mungkin bagaimana kerjasama ini harus berjalan. Kalau tidak, nanti kalau bertolak belakang, kita gereja ini kan belas kasihannya tinggi. Ini yang saya saya mewakili keluarga lapor bahwa ini keluarga dari lama sebelumnya. Bagaimana ini semua kalau kita lakukan, ya hitungan SPPD-nya berapa? Uang jalannya ada atau tidak? Jadi saya dari tempat ini saya mohon, kebetulan Pak Kadis ada di sini, mohon kita sama-sama berpikir bersama. Kalaupun tidak ada uang, mari kita jalan sama-sama. Uang bensin ini kan
bagi gaji 31 bulan kan masih di sekitar tahun langsung itu lah. Jadi selama ini kita kerja tidak pernah karena alasan uang. Walaupun akhirnya PP2 ini dia kasih honor 500.000 per bulan, kita pernah 500.000 berapa kau? Kalau selama ini kita hanya dibayar itu, ketika ini tidak ada jawab. Tapi bukan karena uang 500.000, tapi bagaimana kita mampu dan masuk di bagian mereka untuk tahu apa masalahnya, sampai akhirnya mereka harus turun yang penting dan penting mas. Saya pikir ini saja yang sedikit saya sampaikan untuk menyampaikan keluhan kami yang di lapangan yang kadang-kadang orang lihat dan melihat sebelah mata. Karena dianggap memang untuk PMI ini tidak terlalu populer, apalagi dalam lingkup politik itu tidak masuk. Jadi syukur-syukur 20 bulan dari nasib tidak masuk dalam itu. Ini pemilih kita tadi. Saya pikir itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kemudian kita sama-sama berpikir bahwa jangan sampai kita fokus ke anggaran, karena saya khawatir Pak Hadi sudah anggarkan di tahun 2025 tapi tidak cukup, nanti setengah tahun terus akhirnya kembali karena perubahan anggaran. Saya pikir itu, terima kasih. Malaka. Jadi memang saya di kelas di Malaka itu sebagai pendeta pendamping untuk UPP kemanusiaan dan tangga bencana. Memang kalau kita ngomong soal tindak pidana perdagangan orang ini dia pun masuk sampai akar rumput sekali. Kita mengkorek di atas tapi di bawah ini juga agak sulit. Jadi artinya dia kait menaik yang mungkin susah putus. Karena itu mungkin seperti tadi Bapak yang mengenang Diego bilang bahwa memang kalau kita mau ini harus dari hati dulu. Kalau kita hanya ngomong memang itu tidak bisa. Nah memang perlu saya informasikan bahwa untuk jemaah Kota Ulum sendiri kami pun kepala keluarga itu kurang lebih ada 100 dan hampir seluruh kakak itu dia pasti memutus 1 atau 2 orang anggota keluarga untuk merantau. Banyak alasan. Saya membangun komunikasi dengan mereka itu lewat dalam jaringan online setiap hari Minggu itu jam 9 malam kami bertemu dalam jaringan, kami buat grup WhatsApp, kami ibadah bersama. Jadi saya mendengar keluhan mereka. Saya tanya alasan kenapa kamu merantau. Kebanyakan itu karena kan di mana kamu kerja apa? Apalagi tadi yang dibahas, kalau politik itu bahaya. Jadi yang berangkat itu bukan hanya orang-orang yang putus sekolah yang sudah ada pilihan. Tapi mereka yang sarjana itu juga pergi merantau karena di sini kalau suka politik orang tidak hitung masuk ke sini. Nah karena itu banyak mereka memilih untuk merantau karena yang pertama pekerjaan susah, yang kedua tuntutan hidup di dalam kampung ini setengah mati, apalagi kalau undangan adat ini datang terus. Jadi penerimaan tidak pasti tapi pengeluaran itu jelas. Makanya mereka tidak ada pilihan untuk tidak keluar. Gitu. Nah, memang kalau kita ngomong soal tindak pidana perdagangan orang ini kadang-kadang orang-orang yang membawa kita anggota keluarga atau sesama itu datang karena dari orang-orang yang mereka kenal juga. Jadi mereka nekat pergi ke sana tanpa prosedur itu karena ada keluarga yang sudah di sana. Bahkan biasanya mereka pakai sistem DP. Jadi sebelum mereka pergi bos DP memang mereka. Jadi misalnya bos kasih memang uang untuk dia pergi dengan perjanjian bahwa berapa bulan sebelumnya mereka tidak terima gaji, yang penting ganti rugi lagi mereka uang waktu mereka berangkat ke sana. Nah itu yang kemudian kita melakukan advokasi tidak saja atau misalnya pencegahan tidak hanya saja pada korban langsung tapi juga anak. Karena anak itu menjadi korban. Anak itu juga menjadi korban. Dibully, dasar. Ini contoh. Anak awewa itu bahasa kami itu sebenarnya anak rumput. Jadi anak yang tidak punya diri itu stigma. Bayangkan korban perdagangan manusia, mamanya, anaknya juga menjadi bagian dari eksploitasi. Nah itu fungsi satgas satgas DPPO itu di situ. Makanya di situ kalau ada foto di atas itu ada para pendeta, ada para APH, ada dinas. Jadi kita punya tokoh-tokoh agama itu semua, mulai dari Hindu Dharma, semua masuk dalam konteks itu. Biasanya ketua-ketuanya saja, tapi dalam proses-proses itu tidak pertemuan rutin mereka terlibat. Lanjut. Yang berikut lagi mengenai tadi disampaikan oleh Pak Mas, memang advokasi
bisa melalui dana desa mungkin pemberdayaan, dan itu kami sudah mulai. Itu jadi kalau saya memang di desa Naimana ini tahun kedua, tahun pertama kita mengerjakan masih programnya yang lama, dan puji Tuhan kami mendapat tambah 2 tahun lagi sehingga 8 tahun masa jabatan, sehingga ya, saya pikir masih banyak waktu yang bisa kami gunakan untuk bisa membantu lebih banyak orang, terlebih untuk perempuan dan anak. Tahun ini karena kami baru selesai musdes kemarin untuk review RPJMD kami, dan untuk RKPDS kami membuat perencanaan untuk kegiatan tahun 2025, dan pemberdayaan itu ada, dan kami pemberdayaan perempuan itu ada untuk pemberdayaan perempuan dalam rangka pelatihan tenun. Yang kedua adalah pelatihan untuk kelompok, jadi kelompok pemuda, kelompok perempuan, dan itu ditujukan untuk mitigasi bencana, adalah pembibitan bambu. Karena pikiran kami seperti ini, kenapa kami libatkan perempuan dan pemuda untuk pelatihan bibit bambu? Program ini hasilnya tidak akan dilihat besok setelah pelatihan, tetapi hasilnya akan dirasakan 5 tahun atau 6 tahun ke depan. Sehingga itu menciptakan salah satu, artinya untuk mencegah salah satu masalah tentang TPPO ini. Jadi migrasi atau migran ke Malaysia itu bisa berkurang. Kalau pinggir kali kita itu penuh dengan bambu, buat apa mereka ke Malaysia lagi? Buat kerajinan bambu di situ. Saya pikir kerajinan bambu ini sangat mahal. Dan ini kami seperti yang saya sampaikan, uang memang kita sangat butuh, tetapi dengan berjejaring kita mencari relasi, saya pikir jalan itu ada. Dan saya, karena bambu ini saya berjaring dengan Yayasan Bambu Lestari Indonesia. Ya, jadi sehingga saya pikir kenapa kita tidak buat dari sekarang? Ini salah satu cara juga untuk meminimalisir mereka berangkat ke Malaysia. Karena di tanah mereka sendiri sebenarnya emas itu ada di sini, bukan di tanahnya orang. Tapi kita tidak memanfaatkan lahan tidur yang begitu banyak ada di desa. Terlalu banyak lahan tidur yang ada di desa. Hanya itu tadi, pola pikir kami di desa itu masih sangat berpikir yang instan dan mengharapkan bantuan. Mungkin yang ingin saya share dan saya bagikan untuk teman-teman sekalian, mungkin ini saja, nanti mungkin kita bisa berlanjut ke yang lebih panjang. Inisial terlebih para kepala desa. Kalau kita mau ada pilgub, boleh kau berjuang DPR ini dan kita harus jalan. Kalau tidak kami sampai 10 tahun pilgub tidak akan muncul. Saya harapkan ini. Dan banyak yang layak untuk kita orbitkan sekarang. Masih 5 tahun lagi. Termasuk mereka ini eksploiter yang kalau mereka lain-lain dari saya itu orang kosong. Tapi yayasan yang harus mulai melihat kondisi kenyataan dan data-data yang perlu untuk bagaimana memperbaiki kita punya kampung halaman ini, Malaka. Dan terima kasih untuk Bibit Internasional Indonesia yang disponsori oleh Vivat dan semua stakeholder LSN yang berkaitan pamit. Tapi kadang-kadang saya juga bertekad soal ibadah, tapi inilah bagaimana kita terpanggil untuk kemanusiaan. Mereka datang jenazah kita mau kirim mereka di hukuman Allah, jiwa, bahaya. Tapi oke, Pak Martin sudah mulai mengorek tadi, saya juga sudah mengorek sebenarnya. Kita ini juga kadang-kadang yang bikin masalah. Kita umat susah. Tapi kalau bisa memperluki saya tanam sayur model ke petani. Sungguh-sungguh. Sekian dan